Oke, kembali lagi bersama saya di The Teacher Channel, channel yang selalu membagikan informasi-informasi penting dan terupdate seputar pendidikan, terutama guru. Sobat The Teacher, pada hari ini, pada video kali ini kita akan membahas informasi penting seputar terkait dengan infogetika. Video ini sangat penting sehingga Sobat The Teacher wajib simak video ini sampai dengan selesai karena informasi pentingnya ada di bagian paling terakhir. Jadi, seperti yang kita tahu di Infogetika itu sejak tanggal 20 Februari itu cut off ya, batas terakhir penerbitan SKTPG untuk periode bulan Februari. Sehingga proses pencairan itu dilakukan dari tanggal 21 sampai dengan sekarang. Jadi proses periode sekarang ini adalah sementara proses pencairan, dan bagi rekan-rekan ada yang sudah mendapat transfer TPG-nya, saya ucapkan selamat menikmati, selamat menerima transfer tunjangan profesi gurunya. Dan bagi rekan-rekan yang lain juga masih sementara menunggu transferan karena belum mendapat transfer dari Kementerian Keuangan tunjangan profesi gurunya. Kita diharapkan bersabar karena prosesnya sementara berlangsung dan proses transfer ini akan dilakukan secara bertahap dan masif ya. Jadi proses penyaluran ini sementara dilakukan, tidak usah khawatir, hak Bapak Ibu tetap tidak hilang. Lalu yang berikut adalah bagi Bapak Ibu lulusan PPG tahun 2025 ya, diharapkan untuk bersabar karena masih banyak yang rekeningnya belum muncul. Itu artinya masih dalam proses penerbitan rekening. Nah, ini akan dilakukan sementara dilakukan juga ya, sementara dilakukan khusus bagi rekan-rekan lulusan PPG tahun 2025 dan yang non ASN ya. Yang non ASN itu ya, yang non ASN, guru non ASN sementara menunggu proses penerbitan rekening. Nah, kemudian yang berikut ada juga rekan-rekan yang sudah validasinya sudah valid, namun belum terbit SKTPG-nya. Juga kita diharapkan bersabar. Intinya adalah syarat pada syarat pada Dapodik, beban mengajar, tugas tambahan baik tugas tambahan utama maupun tugas tambahan lain yang ekuivalen itu sudah dipenuhi di Dapodik. Intinya itu sudah memenuhi syarat, kita tinggal menunggu waktu untuk proses validasi. Nah, info penting untuk bulan Maret ya. Untuk bulan Maret, ini hari ini sudah tanggal 2 Maret tahun 2026. Video ini saya buat pada tanggal 2 Maret 2026 pukul 21.23 ya. Ini sudah malam. Pada tanggal 2 Maret ini ada informasi yang sangat-sangat penting yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu operator dan Bapak Ibu guru. Ini berkaitan dengan penyaluran tunjangan ya, proses validasi bulan Maret dan penyaluran tunjangannya, karena ini bulan Maret ada perubahan yang penting. Kalau kita buka Infogetika sekarang itu ada notifikasi, ada pop up notifikasi di sini mengenai percepatan sinkron Dapodik. Nah, pemberitahuan validasi bulan Maret ini penting. Pemberitahuan validasi bulan Maret. Yang terhormat operator sekolah dan Bapak Ibu guru, sehubungan dengan adanya libur hari raya besar keagamaan dan cuti bersama di bulan Maret, maka validasi data aneka tunjangan termasuk tunjangan profesi guru di bulan Maret akan dilakukan lebih awal
untuk itu kami harapkan seluruh satuan pendidikan telah melakukan sinkronisasi data sebelum tanggal 7 Maret 2026. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena sinkronisasi data sebelum tanggal 7 Maret. Hari ini tanggal 2, masih ada 5 hari lagi. Kurang lebih 1 minggu. Ini dimanfaatkan sebaik mungkin bagi rekan-rekan guru, bagi satuan pendidikan yang mengalami ada perubahan, yang terdapat perubahan data GTK. Perubahan data GTK ini adalah yang termasuk yang berkaitan dengan tunjangan profesi guru. Itu yang pertama adalah jumlah jam mengajar. Jika ada perubahan jam mengajar, segera lakukan perubahan sekarang. Kemudian rombel, ada perubahan rombel, ada yang melakukan perubahan rombel, rombelnya dipecah, ya, rombelnya 1 dipecah menjadi 2 atau mungkin 3 dilebur menjadi 3, itu segera lakukan perubahan sekarang. Kemudian terkait dengan tugas tambahan, jika terjadi pergantian tugas tambahan atau perubahan tugas tambahan, ya, pergantian tugas tambahan itu silahkan dilakukan dari sekarang. Ini masih ada waktu 5 hari, silahkan lakukan secepatnya, kemudian disinkronisasi sebelum tanggal 7. Nah, ini berkaitan dengan jumlah jam mengajar, rombel, dan tugas tambahan. Ini terutama bagi rekan-rekan di satuan pendidikan yang menerapkan arisan jam. Jadi bulan ini sebagian jumlah jamnya diberikan kepada guru A, nanti bulan depan, bulan Maret ini untuk rekan guru B. Nah, ini harus dilakukan dari sekarang sebelum tanggal 7. Kemudian perubahan data GTK yang berikut itu berkaitan dengan status kepegawaian. Status kepegawaian ini jika ada kenaikan pangkat, ada kenaikan berkala yang berdampak pada gaji pokok, ini silakan segera dilakukan pemutakhiran atau perbaikan data. Kemudian data pribadi, misalnya ada perubahan data pribadi, silahkan dilakukan perubahan atau perbaikan data secepatnya sebelum tanggal 7 Maret, sehingga proses sinkronisasi data ini dilakukan sebelum tanggal 7. Nah, kenapa ini ditekankan ini harus dilakukan dan ini sangat penting? Karena jika terlambat sinkronisasi setelah tanggal 7, ini berpotensi data Bapak Ibu guru itu terkendala pada periode validasi bulan Maret. Ini berpotensi SKTPG untuk bulan Maret ini tertunda atau tidak terbit. Nah, oleh karena itu diharapkan untuk Bapak Ibu guru di satuan pendidikan silakan berkolaborasi dengan operator, mendukung operator untuk segera melakukan perubahan data, ya, perubahan data Dapodik, kemudian dilakukan sinkronisasi. Terutama yang perlu diperhatikan, saya ulang lagi, yang perlu diperhatikan itu adalah jam mengajar, rombongan, ya, ada perubahan rombongan yang diampu oleh guru, silakan dilakukan perubahan. Kemudian tugas tambahan ini perlu dilakukan perbaikan dan perubahan untuk disinkronisasi sebelum tanggal 7 Maret. Demikian informasi yang bisa teacher bagikan. Jangan lupa lakukan perubahan data, ya, lakukan perubahan data pada Dapodik. Namun jika data Dapodik tidak ada perubahan, maka Dapodiknya tidak perlu diutak-atik, ya. Apalagi terutama rekan-rekan yang validasinya di Januari dan Februari itu sudah valid dan memang tidak perlu ada perubahan data jam mengajar, beban mengajar, rombongan, dan tugas tambahan itu tidak perlu dilakukan perbaikan. Lakukan saja sinkronisasi untuk proses validasinya. Ingat, sinkronisasinya sebelum tanggal 7 Maret, sehingga proses validasi untuk
penerbitan SKTPG bulan Maret itu bisa dilakukan lebih awal, karena mengingat di bulan Maret ini ada libur besar keagamaan dan cuti bersama di bulan Maret, sehingga proses validasi tunjangan itu harus dilakukan lebih awal. Demikian informasi yang bisa Peter bagikan, semoga bermanfaat, dan bagi Bapak Ibu guru dan operator tetap semangat, jangan lupa lakukan perubahan data dan kemudian sinkronisasi data dapodiknya sebelum tanggal 7. Ingat, tanggal 7. Terima kasih, kita akan jumpa lagi di video-video berikutnya.